Dharavi dinobatkan menjadi salah satu daerah paling kumuh di Asia. Tempat ini begitu tersohor ke seantero dunia. Namun bukan karena pesonanya yang memukau, melainkan wajah pemukiman di ini yang tak sedap untuk dipandang mata. Terletak di kota Mumbai, India, inilah Dharavi, sebuah tempat yang dijuluki sebagai pemukiman kumuh terbesar di Asia. Mungkin kita bisa menemukan banyak tempat kumuh di Asia, namun Dharavi dianggap sebagai yang terbesar di antara itu semua. Dharavi memiliki luas lebih dari 21 km persegi dan jumlah populasi sekitar 700.000 hingga mendekati 1 juta jiwa dengan kepadatan penduduk lebih dari 277.136 km persegi, menjadikannya daerah dengan populasi terpadat di India. Berada di antara bandara internasional dan distrik kaya Bandra Kurla Kompleks BKC. BKC merupakan tempatnya para konsulat luar negeri, hotel bintang 5, dan kantor pusat perusahaan multinasional dan bank. Dharavi juga dianggap sebagai salah satu daerah terpandang di dunia. Kota Mumbai sebenarnya merupakan sebuah kota modern dengan banyak gedung pencakar langit, tapi di lain titik ada pemukiman sangat tumbuh bernama Dharavi. Kehadiran Dharavi memberikan pemandangan yang sangat kontras saat gedung tinggi dan megah bertanding dengan barisan rumah-rumah reok yang kumuh sebagai tempat yang merusak pemandangan kota Mumbai. Sampah-sampah plastik terlihat di mana-mana mengisi setiap jengkal daerah ini, mulai dari jalanan, pinggiran rel kereta api hingga memenuhi aliran air sungai. Sungguh pemandangan miris yang sulit diterima mata tempat. Ada sekitar 12.000 UMKM di Dharavi. UMKM ini bergerak di bidang garmen, tembikar, dan daur ulang. Di sisi lain, para penduduk Dharavi hidup secara berdempetan, seringkali apa adanya, dengan bangunan 2 atau 3 lantai yang disatukan dengan lembaran logam bergelombang, papan kayu, dan bahan bekas lainnya. Bangunan tersebut tentunya berdiri tanpa izin dan para penduduk telah berjuang untuk mendapat pengakuan hukum selama beberapa dekade. Sebagian besar rumah penduduk Dharavi tak punya toilet. Maka dari itu, mereka sangat bergantung pada toilet umum yang tersebar di berbagai tempat di kawasan itu. Sampai 10 tahun yang lalu, beberapa penduduk masih buang air di sepanjang jalur kereta api pada pagi hari. Beberapa dari mereka masih merasa sangat malu akan kesulitan mereka karena terdapat sebuah scene di film Slumdog Millionaire yang menayangkan seorang anak buang air besar di lubang kotoran. Hingga saat ini, banyak perusahaan travel yang mencoba untuk menghapus image tersebut dengan menawarkan perjalanan ke area kumuh Dharavi untuk menunjukkan bahwa kawasan itu memiliki ekonomi yang berkembang dan merupakan rumah bagi pekerja keras dan wirausahawan. Tempat ini awalnya adalah kampung nelayan, tetapi ketika wabah melanda India pada tahun 1884, pemerintah Inggris yang saat itu menjajah India memindahkan sebagian besar industrinya ke Dharavi, wilayah pinggiran kota Mumbai. Populasi Dharavi telah berkembang sejak saat itu dan jumlah penghuninya terus meningkat hingga saat ini. Setelah merdeka dari Inggris, Dharavi mulai dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah. Saat kota Mumbai tumbuh menjadi kota modern yang dituju banyak orang, Dharavi menjadi kantong sampahnya. Faktor kelangkaan tanah dan meroketnya harga real estate di Mumbai juga menjadi faktor banyak orang lebih memilih tinggal di tempat ini. Penduduk Dharavi seperti kebanyakan penghuni daerah kumuh di seluruh dunia, tinggal di unit perumahan ilegal dengan sedikit utilitas dan dikucilkan secara sosial. Sebagian besar berukuran 120 kaki persegi dan dapat menampung 4 hingga 10 orang. Orang-orang dari latar belakang sosial ekonomi rendah mampu tinggal di sini karena harga sewanya jauh lebih rendah daripada di bagian lain kota. Meski menjandang wilayah paling kumuh di India bahkan Asia, anehnya Dharavi menjadi tempat wisata bagi banyak turis yang datang ke kota Mumbai. Tur daerah kumuh menjelajahi Dharavi kerap dilakukan untuk melihat kehidupan warga-warga di sini. Turis juga sering mengunjungi area tembikar berusia 150 tahun untuk menyaksikan para pengrajin bekerja. Dharavi sebenarnya bukanlah daerah kumuh biasa, tapi memiliki perekonomian informal yang berkelanjutan. Di sini terdapat banyak unit usaha yang memproduksi berbagai macam produk seperti kulit, alas kaki, tekstil, kain, tembikar dan bahkan obat-obatan kimia. Permukiman ini juga dilewati 2 jalur rel kereta api yang beroperasi setiap harinya. Di area pemukiman banyak ditemukan gang-gang, labirin, lorong-lorong yang sangat sempit di antara rumah-rumah yang terlihat berdesakan. Jalurnya sempit, hanya cukup lebar untuk dilewati 2 orang. Di atasnya banyak menggantung kabel listrik yang kusut. Setiap 15 kaki akan ada pintu masuk ke sebuah rumah ruangan tunggal berukuran 4x4 meter yang merupakan dapur, ruang tamu, dan kamar tidur sekaligus untuk seluruh keluarga. Kesehatan masyarakat di Dharavi telah lama menjadi perhatian. Sebagian besar penghuni kawasan kumuh mengandalkan toilet dan toilet umum yang sangat kotor.
Air tersedia dari pipa umum namun dalam jumlah yang terbatas. Selain itu beberapa WC yang tersedia kotor dan rusak parah. Mahinkrek adalah sebuah sungai yang berada di sini, di mana penduduk setempat secara rutin buang air kecil dan besar mengakibatkan penyebaran penyakit menular. Di daerah kumuh hanya ada sedikit sumur yang menghasilkan air yang dapat diminum. Karena kelangkaan air minum, penduduk mengandalkan anak sungai dan sumur untuk mencuci pakaian dan air minum yang menyebabkan kesehatan dan kebersihan memburuk. Polusi udara yang meningkat, bau busuk dan kondisi sepiteng dihasilkan dari saluran pembuangan terbuka dan tidak ada zona pembuangan sampah khusus yang dibangun semakin memperburuk kondisi wilayah ini. Setelah beberapa dekade India merdeka dari Inggris pada 1947, pemerintah seringkali menghancurkan kawasan kumuh yang membuat penduduknya kehilangan rumah. Karena tidak ada tempat tinggal, kota kumuh pun muncul lagi. Semakin lama, para penduduk pun bergandengan tangan dengan ketua serikat dan aktivis hak akan perumahan untuk meminta solusi yang berkelanjutan pada pemerintah. Masa depan Dharavi akhirnya mendapat pertimbangan serius oleh pemerintah seiring dengan didirikannya Slum Rehabilitation Authority (SRA) pada 1995. Pada 2003, pemerintah negara bagian Maharashtra memutuskan untuk mengembangkan Dharavi sebagai kota terintegrasi. Namun, hal itu menuai protes dari para penduduk karena khawatir dengan kualitas dan ukuran rumah yang ditawarkan untuk pengembangan daerah. Kini Dharavi mulai mendapatkan banyak perhatian media dan baru-baru ini mendapatkan tawaran untuk proyek pembangunan kembali. Salah satu rencana pembangunan kembali daerah kumuh terbesar di Asia ini diajukan oleh Adani, miliarder perusahaan global terbesar dan terkaya ketiga di India. Berbagai undangan untuk tender pun dilakukan tahun demi tahun, namun proyek tersebut tidak kunjung terlaksana. Ada 8 perusahaan dari India, Timur Tengah, dan Korea Selatan yang ikut pertemuan perbid atau sebelum penawaran. Setelah banyak kegagalan memulai selama beberapa dekade, Adani Realty akhirnya mendapatkan proyek ini dengan penawarannya pada November 2022.